Seorang CEO dingin yang tak pernah mempedulikan kehadiran istrinya tiba-tiba merasa terusik oleh rutinitas malam istrinya di balik pintu yang terkunci rapat. Ia menyusupkan sebuah kamera tersembunyi, bersiap mengintai dari balik ruang kerjanya. Tepat di tengah malam, layar itu menyala menyingkap sebuah aktivitas yang membuat darah sang pria berdesir hebat. Insting gelap apa yang sebenarnya mendorong sang CEO untuk mengawasi wanita yang bahkan tak pernah ia sentuh dan misteri. Mengejutkan apa yang diputar di depan lensa kamera setiap tengah malam, yang sanggup membuat sang direktur sombong menahan napasnya. Ayo kita mulai ceritanya. Angin malam berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang, menyelinap masuk melalui celah jendela kaca di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit ibu kota. Di dalam rumah yang lebih menyerupai istana es itu, tinggal dua anak manusia yang diikat oleh sebuah janji suci, namun terhalang oleh dinding kasat mata yang teramat tebal. Mereka adalah Hamdan dan Renjani. Pernikahan mereka bukanlah buah dari benih asmara yang ditanam dan disirami dengan kasih sayang, melainkan sebuah kewajiban pahit yang harus ditelan, demi memenuhi wasiat terakhir mendiang kakek Hamdan. Sang kakek, seorang pendiri kerajaan bisnis keluarga, meyakini bahwa hanya kelembutan hati Renjani yang mampu mencairkan kebekuan jiwa cucunya. Namun seolah menentang harapan sang kakek, Hamdan justru membangun benteng yang semakin tinggi. Sejak cincin pernikahan itu tersemat di jari manisnya. Hamdan adalah seorang direktur utama yang memimpin puluhan ribu karyawan. Ia dijuluki sebagai sang gunung es oleh sekan maupun saingan bisnisnya. Ketegasannya tidak mengenal kompromi dan tatapan matanya setajam elang yang sedang mengincar mangsa. Waktunya dihabiskan untuk menaklukkan pasar, merajut relasi bisnis, dan memastikan perusahaannya selalu berada di puncak kejayaan. Bagi Hamdan, cinta adalah sebuah variabel tak terduga yang hanya akan mengacaukan persamaan logika di dalam otaknya. Ia tidak membutuhkan sentuhan lembut, ia tidak membutuhkan kata manis. Yang ia butuhkan hanyalah efisiensi dan kendali penuh atas segala hal dalam hidupnya. Di sisi lain, Renjani hadir bagaikan embun pagi yang jatuh di atas daun kering. Ia adalah sosok wanita yang tenang, anggun, dan selalu menjaga tutur katanya. Sejak hari pertama ia melangkahkan kaki ke dalam rumah raksasa itu, Renjani telah memahami posisinya. Ia adalah istri di atas kertas, seorang pendamping yang keberadaannya hanya diakui di hadapan publik dan keluarga besar. Senamun seolah menguap menjadi bayangan saat pintu utama rumah tertutup rapat. Renjani tidak pernah menuntut lebih, ia menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia memastikan pakaian Hamdan selalu tersetrika rapi tanpa celah, menyajikan sarapan hangat dengan gizi seimbang di atas meja makan marmer setiap pagi dan menyambut kepulangan suaminya dengan senyum simpul yang sopan. Meski senyum itu tidak pernah mendapat balasan yang setimpal, kehidupan mereka di dalam rumah itu berjalan bagaikan dua garis sejajar yang tak pernah bersinggungan. Mereka tidur di kamar yang terpisah. Kamar Hamdan berada di sayap kanan rumah bernuansa monokromatik dan dipenuhi dengan dokumen serta perangkat teknologi mutakhir. Sementara kamar Renjani berada di sayap kiri, sebuah ruangan yang selalu terkunci rapat dan menyimpan misteri yang tak pernah disentuh oleh Hamdan. Di ruang makan, satu-satunya tempat mereka berinteraksi secara fisik, keheningan selalu menjadi tamu tak diundang yang menemani mereka. Hanya terdengar dentingan garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen. Apakah makanannya kurang garam? Mas Hamdan, tanya Renjani pada sesuatu pagi yang mendung mencoba memecahkan keheningan yang menyesakkan dada. Suaranya mengalir lembut, penuh kehati-hatian, seolah takut merusak ketenangan suaminya. Hamdan tidak menghentikan kunyahannya. Ia juga tidak menatap mata wanita yang duduk di seberang meja. Ia hanya menelan makanannya perlahan, meraih serbet untuk menyeka sudut bibirnya, dan menjawab dengan nada yang sedingin es. Cukup, saya harus segera ke kantor. Ada rapat penting mengenai penggabungan perusahaan siang ini, jangan menungguku makan malam. Renjani hanya menundukkan kepala, membiarkan suaminya beranjak dari kursi tanpa menoleh ke belakang. Hati-hati di jalan, Mas, ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri karena punggung tegap. Suaminya telah menghilang di balik pintu oak yang kokoh. Namun ketenangan semu di rumah itu perlahan mulai terkoyak oleh sebuah kecurigaan yang tumbuh subur di dalam benak Hamdan. Beberapa minggu terakhir,
perusahaan yang dipimpinnya sedang berada dalam masa krisis yang krusial. Mereka sedang dalam tahap akhir proses penggabungan dengan sebuah perusahaan multinasional raksasa. Nilai kesepakatan itu mencapai triliunan rupiah. Di tengah tekanan yang begitu hebat, Hamdan menerima laporan dari tim keamanannya bahwa ada indikasi kebocoran data rahasia. Seseorang di dalam lingkaran terdekatnya diduga menjual informasi strategi perusahaannya kepada pihak lawan. Kecurigaan Hamdan yang pada dasarnya adalah pria yang sulit mempercayai siapapun, mulai merayap tak terkendali bak sulur tanaman, beracun. Ia mencurigai jajaran direksinya, para asistennya, hingga akhirnya tatapan curiga itu jatuh pada sosok wanita yang tinggal satu atap dengannya, Renjani. Pikiran logis Hamdan mulai menyusun kepingan-kepingan kejadian yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari sebuah pola yang sangat aneh pada kebiasaan istrinya. Setiap malam, tepat ketika jarum jam panjang menunjuk angka 12, dan jarum pendek menunjuk angka sulu, Renjani selalu mengakhiri segala aktivitasnya di rumah. Ia akan masuk ke dalam kamarnya di sayap kiri dan suara kunci pintu yang diputar akan terdengar jelas memecah kesunyian malam. Klik-klik 2 kali putaran. Setelah itu, tidak ada lagi suara Renjani seolah menghilang ditelan bumi hingga matahari kembali terbit. Pernah suatu malam ketika Hamdan terjaga karena insomnia akibat memikirkan data perusahaannya yang bocor, ia berjalan menyusuri lorong menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati kamar Renjani, langkah kakinya terhenti. Telinganya yang tajam menangkap suara yang ganjil dari balik pintu kayu jati tersebut. Suara langkah kaki yang menghentak pelan diiringi gumaman yang tidak jelas maknanya, dan terkadang terdengar suara kayu yang berderi ringan. Suara itu berlanjut selama hampir jam sebelum akhirnya lenyap otak Hamdan yang selalu berpikir sistematis mulai mengambil kesimpulan sepihak. Mengapa dia harus mengunci pintunya rapat-rapat setiap pukul 3 malam? Apa yang dia sembunyikan di dalam sana? Apakah dia menggunakan jalur komunikasi rahasia untuk menghubungi saingan bisnisku? Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Mungkin saja ada yang menawarkan sejumlah uang besar untuk memata-mataiku, batin Hamdan, dengan rahang yang mengeras. Kecurigaan itu semakin hari semakin membakar akal sehatnya. Hamdan tidak bisa lagi fokus pada pekerjaannya. Bayangan bahwa istrinya yang tampak polos dan penurut ternyata adalah seekor ular berbisa yang bersarang di rumahnya sendiri, membuat amarahnya mendidih. Ia harus membuktikan dugaannya. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Renjani di balik pintu yang terkunci rapat itu setiap malam. Bertanya langsung bukanlah pilihan bagi seorang Hamdan. Ia membutuhkan bukti nyata yang tidak bisa disangkal. Kesempatan emas itu akhirnya tiba pada hari Sabtu sore. Renjani telah meminta izin sejak jauh hari untuk menghadiri acara syukuran di rumah kerabat jauhnya di pinggiran kota. Ia akan menginap dan baru pulang keesokan siangnya. Saat mobil yang membawa Renjani melaju meninggalkan pekarangan rumah, Hamdan yang berdiri di balik tirai jendela lantai 2 tersenyum sinis. Tanpa membuang waktu, Hamdan melangkah tegap menuju sayap kiri rumah. Ini adalah kali pertama ia menginjakan kaki di area kekuasaan istrinya sejak mereka menikah bulan lalu. Ia menggunakan kunci casangan utama yang menyatukan seluruh akses rumah untuk membuka pintu kamar Renjani. Saat pintu terbuka, aroma lembut bunga melatih dan cendana langsung menyapa indera penciumannya. Kamar itu sangat rapi, bersih, dan memancarkan kehangatan yang berbanding terbalik dengan kamar Hamdan yang kaku. Mata Hamdan menyapu seluruh sudut ruangan dengan tajam. Ada sebuah ranjang dengan sprei berwarna pastel, sebuah meja rias dengan peralatan yang sangat sederhana, dan sebuah rak buku besar dari kayu mahoni yang dipenuhi oleh deretan novel klasik, buku sastra, dan buku seni budaya. Di sudut ruangan, mata Hamdan terpaku pada sebuah benda yang terasa janggal. Sebuah koper kayu antik dengan ukiran rumit yang digembok rapat. Koper itu diletakkan dengan sangat hati-hati di atas meja kecil. Apa isinya? Dokumen perusahaan, alat penyadap, atau uang bayaran dari musuhku. Gumam Hamdan dengan dahi berkerot. Ia mencoba mengangkat koper itu, terasa cukup berat. Namun ia tidak bisa membukanya tanpa merusak gembok kuningan tersebut. Ia memutuskan untuk tidak gegabah. Ia tidak ingin Renjani tahu bahwa kamarnya telah digeledah sebelum ia mendapatkan bukti yang kuat. Hamdan merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil,
berwarna hitam. Di dalamnya, terdapat sebuah kamera pengawas tanpa kabel berukuran sekecil kancing kemeja. Dilengkapi dengan mikrofon tingkat tinggi yang mampu menangkap suara sekecil helaan napas, lensa kamera itu sangat jernih dan dirancang khusus untuk merekam dalam kondisi minim cahaya sekalipun. Dengan langkah perlahan bak seorang pencuri profesional, Hamdan mendekati rak buku mahoni tersebut. Ia memilih sebuah celah yang sangat strategis, tepat di antara dua buku bersampu tebal yang tampaknya jarang disentuh. Dari sudut ini lensa kamera akan memiliki pandangan yang luas, mencakup seluruh ruangan, termasuk ranjang dan koper kayu antik di sudut sana. Hamdan menempelkan kamera kecil itu dengan perekat khusus yang tidak meninggalkan bekas. Ia menyesuaikan arah lensanya dengan teliti. Setelah memastikan, kamera tersembunyi dengan sempurna dan hanya menyerupai sebuah bayangan gelap di sela-sela buku. Ia mengeluarkan komputer tablet dari tas kerjanya. Jari-jarinya yang cekatan menari di atas layar menghubungkan sinyal dari kamera pengawas tersebut ke jaringan rahasia yang hanya bisa diakses oleh perangkat pribadinya. Dalam hitungan detik, layar komputer tabletnya menampilkan gambar yang sangat tajam. Seluruh isi kamar Renjani kini berada dalam genggamannya. Ia bisa melihat setiap sudut, setiap bayangan dengan sangat jelas. Hamdan tersenyum puas, senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Mari kita lihat topeng seperti apa yang kau pakai selama ini, Renjani. Rahasia apa yang kau simpan dariku setiap malam? Jika kau benar berkhianat, aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu, tanpa sisa. Bisik Hamdan pada ruang kosong. Suaranya menggema pelan, memantul di dinding kamar yang sunyi. Ia merapikan kembali segala sesuatu yang mungkin sedikit bergeser karena sentuhannya. Menghapus jejak sepatunya di lantai karpet, lalu melangkah keluar dari kamar istrinya. Ia mengunci pintu itu kembali, menyisakan kamera kecil yang kini berkedip-redup dalam kegelapan. Bersiap menjadi saksi bisu atas segala hal yang akan terjadi di ruangan tersebut. Malam itu, Hamdan duduk di kursi kulit kebesarannya di ruang kerja pribadinya. Lampu ruangan sengaja dimatikan, hanya menyisakan cahaya kebiruan dari layar monitor yang menerangi wajahnya yang tegang. Ia menatap layar yang menampilkan kamar kosong istrinya dengan perasaan yang berkecamuk. Ada rasa penasaran yang membara, amarah yang tertahan, dan setitik raguan yang berusaha ia tepis jauh-jauh. Ia bersiap untuk menunggu malam berganti esok, menunggu istrinya pulang, dan menunggu jarum jam menunjuk angka salu malam. Malam di mana ia yakin segala kebohongan dan sandiwara akan terbongkar sepenuhnya. Namun, apa yang tidak disadari oleh sang gunung es ini adalah keputusannya untuk memasang kamera pengawas di kamar si istrinya bukanlah langkah awal untuk membongkar sebuah konspirasi bisnis yang kejam. Keputusan itu justru menjadi kunci pembuka gerbang menuju sebuah dunia yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sebuah dunia yang akan mengacak-acak logika berpikirnya, meruntuhkan dinding pertahanannya yang kokoh, dan pada akhirnya mengajarkan hatinya yang membeku tentang arti sebuah senyuman. Babak baru dari pernikahan kertas mereka baru saja akan dimulai. Dan Hamdan belum siap dengan apa yang akan ia saksikan dari balik layar kaca di hadapannya. Malam minggu tiba merangkul ibu kota dengan pelukan gelapnya yang pekat. Hujan gerimis turun rintik-rintik membasahi kaca jendela ruang kerja Hamdan menciptakan irama monoton yang menemani kesunyian pria itu. Duduk di kursi kulit kebesarannya, Hamdan bagaikan patung pahatan es yang tak bernyawa. Matanya terpaku tajam pada layar komputer tablet di atas meja kayu mahoninya. Waktu seakan merangkak sangat lambat. Jarum jam berdetak selangkah demi selangkah menuju angka keramat, pukul, ritos malam. Seharian ini, sejak Renjani pulang dari acara keluarganya pada siang hari, Hamdan bersikap lebih dingin dari biasanya. Ia hanya mengangguk pelan saat istrinya itu mencium punggung tangannya dengan hormat. Di dalam kepalanya, skenario pengkhianatan terus berputar bagaikan kaset rusak. Ia meyakini bahwa malam ini adalah malam penentuan, malam di mana ia akan menangkap basah mata-mata yang berlindung di balik wajah polos dan senyum lembut seorang istri. Apakah malam ini kau akan menghubungi atasanmu Renjani? Batin Hamdan dengan sinis. Apakah kau akan mengirimkan berkas penggabungan perusahaanku malam ini juga? Tepat ketika jam dinding kuno di ruang tengah berdentang dekali. Layar monitor di hadapan Hamdan menunjukkan pergerakan. Pintu kamar di sayap kiri itu terbuka perlahan.
Sosok Renjani melangkah masuk. Ia mengenakan piyama tidur berbahan katun lembut, berwarna biru, muda yang kebesaran, menyembunyikan lekuk tubuhnya. Hamdan menahan napas, tangannya tanpa sadar mencengkeram erat tepi meja kerja. Ia melihat Renjani memutar kunci pintu sebanyak 2 kali klik-klik. Suara itu tertangkap sangsat jernih oleh mikrofon tingkat tinggi pada kamera pengawas, yang tersembunyi di sela-sela buku tebal. Bagus, bisik Hamdan pada dirinya sendiri, kunci pintumu rapat-rapat. Mari kita lihat apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku. Hamdan mendekatkan wajahnya ke layar, bersiap melihat istrinya, mengeluarkan telepon, genggam rahasia atau mungkin menyalakan komputer jinjing untuk mengirim saksu sel rahasia. Otak loginya sudah menyusun daftar pertanyaan interogasi yang akan ia lontarkan begitu ia mendobrak masuk ke kamar itu nanti. Namun, pemandangan yang tersaji di layar kaca benar-benar menghancurkan segala ekspektasi dan skenario yang telah ia bangun dengan matang. Renjani tidak berjalan menuju meja rias tempat tasnya berada. Ia juga tidak mencari alat komunikasi apapun. Alih-alih melakukan tindakan speed spionase, langkah kaki kecilnya justru tertuju pada sudut ruangan. Tepat di hadapan sebuah koper kayu antik dengan ukiran rumit yang tempo hari memancing rasa penasaran Hamdan. Hamdan menyipitkan matanya, berusaha melihat lebih jelas dalam keremangan cahaya. Lampu tidur yang berwarna kuning keemasan. Renjani berlutut di depan koper itu. Dari sakup yamanya, ia mengeluarkan sebuah anak kunci kecil dari kuningan. Dengan sangat hati-hati, ia membuka gembok yang mengunci rapat koper tersebut. Terdengar bunyi klik pelan yang menggema di telinga Hamdan, tutup koper berderi ringan saat diangkat ke atas. Hamdan menelan ludah, menanti benda apa yang akan dikeluarkan istrinya dari dalam sana. Dokumen rahasia perusahaan, cetak biru proyek terbarunya, atau tumpukan uang tunai hasil mengkhianati suaminya. Ternyata bukan ketiganya. Tangan lentik Renjani perlahan mengangkat sebuah benda yang membuat dahi Hamdan berkerut dalam-dalam karena kebingungan. Itu adalah sebuah topeng tradisional. Topeng kelana yang terbuat dari kayu dicat dengan warna merah menyala yang mencolok. Topeng itu memiliki ukiran wajah raksasa yang sedang murka, dengan mata bulat yang melotot tajam, hidung besar yang mengerikan, dan deretan gigi taring yang menyeringai kejam. Aura topeng itu sangat mengintimidasi berbanding terbalik dengan kelembutan Renjani. Untuk apa dia menyimpan benda menyeramkan seperti itu di kamarnya? Gumam Hamdan dengan nada heran yang tak bisa disembunyikan. Keheranan Hamdan belum berhenti sampai di situ. Apa yang dilakukan Renjani selanjutnya benar-benar membuat sang direktur utama itu merasa sedang menonton sebuah pertunjukan komedi surrealis. Renjani berdiri, menarik napas panjang lalu memaspang sang topeng raksasa pemarah itu menutupi wajah cantiknya. Ia mengikat tali topeng di belakang kepalanya dengan kuat. Detik berikutnya postur tubuh Renjani berubah total. Ia yang biasanya berjalan menunduk dan anggun kini membusungkan dada, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan mulai menari-nari dengan gerakan yang sangat konyol. Ia melompat-lompat kecil di atas karpet berbulu tebal, memutar-mutar pinggulnya dengan gaya yang menggelik, memadukan tarian tradisional yang patah-patah dengan gaya tarian modern yang serampangan. Hamdan ternganga lebar, rahangnya seolah jatuh ke lantai. Apakah ini istrinya? Apakah wanita yang sedang menari seperti cacing kepanasan ini adalah Renjani yang sama, yang selalu menata meja makan dengan keanggun seorang putri keraton? Belum sempat Hamdan memproses tarian absurd tersebut, suara Renjani mulai terdengar dari balik mikrofon. Suaranya bergema di bik topeng kayu, tidak lagi pelan dan berhati-hati, melainkan lantang, ceria dan penuh energi. Ia mulai berbicara sendiri, seolah sedang melakukan pertunjukan komedi tunggal di hadapan ribuan penonton imajiner. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Renjani. Istri dari manusia es paling dingin di muka bumi, seru Renjani sambil membungkukkan badan ke arah ranjang kosong. Menirukan gaya seorang pembawa acara televisi, Hamdan tersedak, ludahnya sendiri. Manusia es, apakah dia sedang membicarakanku? Batin Hamdan dengan mata terbelalak. Kalian tahu tidak hidup bersama bongkahan es berjalan itu butuh kesabaran ekstra. Lanjut Renjani sambil berjalan mondar-mandir di depan kamera pengawas, menggerak-gerakkan tangan topengnya dengan jenaka. Tadi pagi aku menyajikan nasi goreng spesial untuknya. Kalian tahu apa reaksinya? Dia hanya mengunyah seperti mesin penghancur kertas.
Menatap lurus ke depan seolah-olah dinding, ruang makan jauh lebih menarik daripada istrinya sendiri. Jangankan memuji enak, bilang terima kasih saja bibirnya seperti terkunci gembok berlapis emas. Hamdan merasa pipinya memanas. Ada rasa malu yang tiba-tiba menyengat ujung hatinya, bercampur dengan rasa geli yang mati-matian ia tahan. Ia terus menatap layar monitor itu tanpa berkedip sedetik pun. Setelah puas mengomel dan menari-nari hingga napasnya terengah-engah, Renjani melepaskan topeng merah itu dari wajahnya. Wajahnya bersimbah peluh, namun ada senyum lebar yang menghiasi bibirnya. Senyum lepas yang belum pernah sekalipun Hamdan lihat secara langsung semenjak mereka menikah. Dada Hamdan berdesir aneh melihat betapa bercahayanya wajah istrinya saat sedang tersenyum seperti itu. Renjani kemudian melangkah menuju lemari pakaiannya yang besar. Ia membuka pintu lemari dan mengeluarkan sesuatu dari gantungan baju terdalam. Mata Hamdan kembali membulat saat mengenali benda tersebut. Itu adalah jas kerja, berwarna hitam pekat miliknya. Jas kesayangannya yang hilang 2 bulan lalu, dan ia kira tertinggal di tempat cuci pakaian. Ternyata jas itu disembunyikan oleh istrinya sendiri di dalam kamarnya. Apa yang mau dia lakukan dengan jas milikku? Tanya Hamdan dalam hati. Asia semakin memuncak dan menyisihkan seluruh kecurigaan tentang mata-mata yang tadinya mengakar kuat. Renjani membawa jas hitam itu ke atas tempat tidur. Ia mengambil sebuah bantal guling yang empuk, mendudukannya di atas kasur agar bersandar pada kepala ranjang. Dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian, Renjani memakaikan jas hitam milik Hamdan ke bantal guling tersebut. Ia merapikan kerah jasnya, mengusap debu imajiner di bagian bahu. Seolah-olah ia sedang memakaikan jas itu ke tubuh suaminya secara langsung. Setelah jas itu terpasang rapi pada guling, Renjani mengambil topeng raksasa merah yang pemarah tadi. Ia meletakkan topeng itu di bagian atas guling, menggantikan posisi kepala. Kini di atas ranjang Renjani duduklah sebuah boneka buatan dari guling. Berjas hitam dengan wajah raksasa merah yang sedang marah dan melotot tajam. Renjani duduk bersila di hadapan guling, berwajah menyeramkan itu. Ia menopang dagunya dengan kedua tangan, menatap topeng marah itu, dengan sorot mata yang tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang. Selamat malam, Mas Hamdan. Sapa Renjani dengan suara yang sangat pelan dan manis. Persis seperti nada bicaranya setiap kali menyambut kepulangan Hamdan di depan pintu utama. Mendengar sapaan itu, jantung Hamdan seakan berhenti berdetak selama satu ketukan. Istrinya menjadikan topeng pemarah berjas hitam itu sebagai perwujudan dirinya. Apakah di mata Renjani dirinya semenakutkan dan sepemarah topeng raksasa itu? Rasa bersalah mulai menyelinap masuk melalui celah-celah pertahanannya. Bagaimana pekerjaanmu hari ini, Mas? Tanya Renjani pada sosok benda mati di hadapannya. Ia lalu mengubah suara indahnya menjadi lebih berat dan dalam, mencoba menirukan suara bariton suaminya dengan sangat buruk, namun menggemaskan. Sibuk, jangan ganggu saya harus menyelesaikan proposal penggabungan perusahaan. Jawab Renjani sendiri mainkan peran sebagai Hamdan. Hamdan di seberang layar tanpa sadar menyentuh tenggorokannya. Apakah suaraku terdengar sekaku itu? Batinnya setengah protes. Namun tak kurung senyum tipis mulai terbentuk di sudut bibirnya. Renjani tertawa kecil mendengar suara buatannya sendiri. Mas Hamdan, kamu tahu tidak? Hari ini aku pergi ke acara syukuran keluarga. Sepupu-sepupuku semuanya membawa suami mereka. Mereka saling bercanda, saling menyuapi makanan. Aku duduk sendirian di sudut ruangan. Saat mereka bertanya, di mana suamiku yang tampan dan sukses itu, aku hanya bisa berbohong. Aku Bill Sanji medang rapat sangat penting dengan investor asing. Senyum di bibir Hamdan perlahan luntur. Ia bisa melihat raut kesedihan melintas di wajah cantik istrinya. Meski Renjani berusaha keras untuk tetap tersenyum di hadapan topeng itu, suara Renjani terdengar sedikit bergetar, memancarkan rasa sepi yang begitu dalam. Kesepian yang diciptakan oleh dinding es yang Hamdan bangun dengan sengaja untuk menjauhkan wanita itu dari hidupnya. Tapi tidak apa-apa, Mas, ucap Renjani riang, kembali berusaha mencairkan suasana dan menutupi kesedihannya. Aku tahu kamu bekerja keras untuk keluarga kita. Hanya saja aku berharap suatu saat nanti kamu mau meluangkan waktu jam saja untuk duduk bersamaku di taman belakang tanpa komputer jinjingmu, tanpa memegang telepon genggammu, hanya kita berdua. Menikmati teh hangat di sore hari,
Renjani kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya pada topeng merah yang melotot tajam itu. Jari telunjuknya yang lentik menyentuh bagian ujung bibir topeng kayu, yang digambarkan melengkung ke bawah membentuk gurat kemarahan. Dengan sangat perlahan, Renjani menggerakkan jarinya ke atas, seolah-olah sedang menarik bibir topeng itu agar membentuk sebuah lengkungan senyum. Mas Hamdan, wajahmu itu terlalu tampan untuk selalu ditekuk, seperti ini, bisik Renjani lembut, nyaris seperti embusan angin. Apakah kamu lupa cara tersenyum? Sini aku ajari. Renjani menarik napas panjang, lalu tersenyum sangat lebar dan cerah hingga kedua matanya menyipit membentuk bulan sabit yang sangat indah. Nah, begini caranya. Coba kamu praktikkan ayo. Mas, senyum sedikit saja. Milimeter saja ke atas. Pasti ketampananmu akan bertambah berkali-kali lipat. Karyawan wanitamu di kantor pasti akan langsung pingsan semua kalau melihatmu tersenyum sinis. Hamdan terdiam membisu di kursi kerjanya. Matanya tidak berkedip menatap layar monitor. Tangannya yang dingin kini terasa hangat. Ada gejolak aneh di dadanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebongkah batu es yang membeku bertahun-tahun di dalam hatinya seakan mulai retak dan meleleh perlahan-lahan oleh pancaran kehangatan dari layar kaca berukuran duturi inci tersebut. Renjani yang berada di kamarnya tidak menyadari bahwa penonton tunggalnya sedang mengalami pergolakan batin yang sangat hebat. Ia melanjutkan pertunjukannya untuk menghibur sang suami tiruan. Mas Hamdan, karena kamu tidak mau tersenyum, aku punya satu tebak-tebakan untukmu, kata Renjani dengan semangat yang kembali menyala. Ia berdeham kecil, memperbaiki posisi duduknya. Coba tebak ikan apa yang suka berhenti? Hayo, kamu pasti tidak tahu kan karena kamu terlalu sibuk mengurus perusahaan. Renjani terdiam selama beberapa detik, menunggu jawaban imajiner dari topeng di depannya. Lalu ia memukul pelan bantal guling berjas itu sambil tertawa terbahak-bahak. Jawabannya adalah ikan pos. Hahaha. Bagaimana, lucu kan Mas ikan pos? Karena kalau jeda bahasa Inggrisnya pos, jadi ikannya berhenti. Hahaha. Lelucon itu sangat garing dan receh. Namun di dalam ruang kerjanya yang gelap dan sunyi, pertahanan Hamdan akhirnya runtuh sepenuhnya. Bibir pria yang dijuluki sang gunung es itu perlahan melengkung ke atas. Ia tertawa. Awalnya hanya sebuah dengusan pelan melalui hidung, namun tak lama kemudian berubah menjadi tawa tertahan yang membuat bahunya berguncang. Hamdan tertawa melihat kekonyolan istrinya, tertawa mendengar lelucon yang sangat tidak masuk akal, dan menertawakan kebodohannya sendiri, yang sempat menuduh bidadari penghibur ini sebagai seorang agen rahasia. Tawa Hamdan perlahan mereda ketika ia melihat layar monitor kembali. Tawa Renjani di dalam kamar telah berhenti. Wanita itu kini memeluk erat bantal guling berjas hitam dengan wajah topeng merah tersebut. Ia menyandarkan kepalanya di dada guling itu, membelai bahan kain jas suaminya dengan penuh kerinduan yang mendalam. Mas Hamdan, panggil Renjani dengan suara yang kini berubah serak dan para nyaris berbisik pelan. Aku tahu pernikahan kita hanyalah sebatas kertas wasiat di matamu. Aku tahu aku bukanlah wanita yang kamu cintai. Tapi tahukah kamu? Sejak pertama kali kakek memperkenalkan kita di taman rumah sakit hari itu, aku sudah jatuh hati pada pandangan pertama. Aku selalu berdoa, semoga suatu hari nanti kebekuan di hatimu bisa mencair, semoga suatu hari nanti kamu bisa memeluk sungguhan, bukan topeng kayu dan bantal guling ini. Setitik air mata jatuh dari pelupuk mata Renjani, membasahi kerah jas hitam milik Hamdan. Ia mengeratkan pelukannya pada guling tersebut. Seakan mencari perlindungan dari rasa dingin yang selalu menyelimuti rumah megah itu. Aku akan terus menunggumu, Mas, sampai kamu menyadari bahwa aku ada di sini, mencintaimu dalam diam di balik pintu yang selalu kukunci ini. Kalimat terakhir, Renjani menghantam dada Hamdan, bagaikan palu godam yang sangat besar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Rasa bersalah, penyesalan, dan haru bercampur aduk menjadi satu pusaran emosi yang menenggelamkan logika dan keangkuhannya. Istrinya bukan pengkhianat. Istrinya bukanlah wanita berhati dingin yang gila harta. Istrinya adalah seorang wanita yang sangat kesepian yang berusaha menciptakan kebahagiaannya sendiri di tengah pengabaian suaminya dan diam-diam memendam cinta yang begitu besar untuk pria bodoh yang asyik dengan dunianya sendiri. Hamdan menatap layar monitor dengan pandangan yang mengabur oleh air mata yang tanpa sadar menggenang di pelupuk matanya.
Ia melihat Renjani mulai melepaskan pelukannya, menidur kanguling berjas itu di samping bantalnya dan menyelimutinya dengan penuh kasih sayang. Renjani kemudian mematikan lampu tidur utama, menyisakan kegelapan yang diwarnai oleh cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Kamera pengawas yang memiliki lensa inframerah tetap merekam sosok Renjani yang kini berbaring miring menghadap ke arah topeng raksasa merah itu hingga ia perlahan-lahan terlelap ke alam mimpi. Malam itu, Hamdan tidak kembali ke kamarnya. Ia tetap duduk di kursi kerjanya, menatap wajah damai istrinya yang tertidur pulas melalui layar kaca. Ia membiarkan malam berlalu dengan sejuta pikiran baru yang memenuhi kepalanya. Dinding es yang ia bangun selama berbulan-bulan kini telah hancur lebur, menyisakan sebuah tekad kuat yang baru saja lahir dari dasar hatinya yang paling dalam. Aku berjanji, Renjani. Bisik Hamdan pada layar monitornya. Suaranya terdengar sangat lembut. Sebuah kelembutan yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Mulai besok, aku tidak akan membiarkanmu berbicara dengan topeng kayu itu lagi. Aku akan belajar tersenyum untukmu. Aku akan menjadi pria sungguhan yang bisa kau peluk setiap malam. Hamdan menutup komputer tabletnya dengan perlahan, senyum tipis masih menghiasi bibirnya. Ia kini menyadari bahwa pernikahan kertas mereka baru saja akan diisi dengan cerita yang baru. Perjalanan untuk memenangkan hati istrinya sendiri baru saja dimulai dan sang pemimpin perusahaan berhati es itu sudah siap untuk menanggalkan juga angkuhannya demi sebuah cinta yang tulus. Sinar mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah tirai beludru di ruang kerja. Hamdan membawa kehangatan yang perlahan mengusir hawa dingin malam pergantian hari. Pria yang selama ini dikenal sebagai sang gunung es itu perlahan membuka kedua matanya. Ia menyadari bahwa ia telah tertidur di kursi kerjanya semalaman suntuk, dengan kepala bersandar pada punggung kursi dan sebuah komputer tablet, yang kini layarnya telah menggelap di atas meja. Hamdan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba mengumpulkan kembali kesadarannya. Ingatan tentang kejadian semalam mengalir deras bagaikan air bah yang menghantam dinding pertahanannya. Ia mengingat tarian konyol itu. Lelucon receh tentang ikan yang berhenti dan air mata kesepian yang menetes membasahi kerah jas hitam miliknya. Pagi ini, ada sesuatu yang berbeda berdesir di dalam dada Hamdan. Udara yang ia hirup terasa lebih segar dan beban tak kasat mata yang selama ini menekan pundaknya seolah terangkat sebagian. Ia bangkit dari kursi, melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sambil menatap pantulan wajahnya di cermin wastafel. Hamdan mengingat ucapan Renjani semalam. Wanita itu mengeluh tentang wajahnya yang selalu ditekuk, tentang senyumnya yang seolah terkunci gembok berlapis emas. Hamdan menarik napas panjang lalu perlahan-lahan mencoba menarik kedua sudut bibirnya ke atas, sangat kaku. Namun untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia menyadari betapa sebuah senyuman kecil bisa mengubah aura wajahnya menjadi jauh lebih hidup. Setelah mengenakan setelan kemeja putih dan celana bahan berwarna abu-abu gelap, Hamdan berdiri di depan cermin panjang. Ia mengambil seutas dasi sutra berwarna biru tua bermotif garis miring. Biasanya ia akan mengikat dasi itu dengan simpul yang sangat sempurna dan simetris. Namun, kali ini tangan-tangannya bergerak dengan sengaja membuat simpul dasi itu sedikit melenceng. Ia melonggarkannya sedikit, membiarkannya tampak miring dan tidak rapi. Hamdan tersenyum kecil melihat pantulan dirinya, yang sedikit berantakan. Ia teringat keluhan Renjani dari balik layar kamera pengawas tentang betapa wanita itu ingin membenarkan dasinya, namun takut pada tatapannya yang seolah ingin menelan orang. Mari kita lihat. Apakah kau seberani ucapanmu di depan topeng kayu itu, bidadariku? Gumam Hamdan pelan pada dirinya sendiri. Dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan dari biasanya, Hamdan menuruni anak tangga melengkung menuju ruang makan di lantai dasar. Di sana, Renjani sudah berdiri anggun di samping meja makan marmer yang panjang. Ia mengenakan gaun rumahan berwarna persik yang sangat cocok dengan warna kulitnya yang terang. Di atas meja telah tersaji hidangan sarapan pagi berupa roti panggang, telur setengah matang, dan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Mendengar derap langkah suaminya, Renjani menoleh. Ada kilat keraguan di matanya seperti biasa, bersiap menerima aura dingin yang selalu dibawa oleh pria itu. Selamat pagi Mas Hamdan. Apakah semalam tidurmu nyenyak?
Sapa Renjani dengan suara lembutnya yang khas, penuh kehati-hatian. Hamdan menghentikan langkahnya tepat di hadapan Renjani. Ia tidak langsung duduk di kursi seperti biasanya. Ia menatap tepat ke dalam manik mata kecoklatan milik istrinya. Tatapan yang tadinya tajam elang, kini ia reda menjadi jauh lebih teduh dan bersahabat. Cukup nyenyak. Renjani, bagaimana dengan tidurmu sendiri? Apakah kamu bermimpi indah semalam? Tanya Hamdan membalas sapaan itu. Mata Renjani membulat sempurna. Ia terkesiap pelan, ini adalah kali pertama sejak mereka menikah. Suaminya membalas sapaan paginya dengan sebuah pertanyaan balik yang bernada perhatian. Biasanya Hamdan hanya akan bergumam tidak jelas atau sekadar mengangguk kaku. Ah, aku tidur nyenyak, Mas. Terima kasih sudah bertanya. Jawab Renjani dengan suara yang sedikit terbata-bata berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Hamdan menganggukkan kepalanya pelan. Ia kemudian berdiri mematung, sengaja membusungkan dadanya sedikit, dasinya yang miring terlihat dengan sangat jelas oleh istrinya. Renjani yang sedari tadi menundukkan pandangan perlahan menaikkan arah matanya. Pandangannya langsung tertuju pada simpul dasi biru tua yang posisinya sangat tidak simetris tersebut. Alis Renjani bertaut samar. Ada pergolakan batin yang tergambar jelas di wajahnya. Tangannya sedikit terangkat dari sisi tubuhnya namun kembali diturunkan. Ia ragu, ia takut tindakannya akan memancing amarah pria perfeksionis di hadapannya ini. Namun, Hamdan tidak menyerah. Ia tidak bergerak sencipun dan terus menatap wajah istrinya dengan tatapan menunggu. Ada apa, Renjani? Apakah ada yang salah dengan penampilanku pagi ini? Pancing Hamdan dengan nada suara yang sengaja dibuat sedikit bingung. Renjani menggigit bibir bawahnya pelan, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Maaf, Mas Hamdan, dasimu sedikit miring. Apakah aku boleh merapikannya? Tanya. Renjani dengan suara bergetar, bersiap menerima tolakan mentah-mentah. Bukannya menolak, Hamdan justru melangkah satu tindak, lebih dekat hingga ujung sepatu mereka, sentuhan. Aroma semerbak, bunga melati dan cendanayang menguar dari tubuh Renjani, langsung menyeruak memenuhi rongga penciuman Hamdan. Tentu saja, tolong rapikan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas tanpa cermin. Jawab Hamdan dengan suara rendah yang sangat menenangkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Renjani mengangkat kedua tangannya menuju kerah kemeja suaminya. Jari jemarinya yang lentik dan hangat menyentuh simpul dasi sutra tersebut. Hamdan bisa merasakan hembusan napas istrinya yang hangat menerpa dada bidangnya. Jarak mereka begitu dekat hingga Hamdan bisa menghitung bulu mata Renjani yang lentik. Jantung direktur utama yang selalu tenang dalam menghadapi krisis perusahaan triliunan rupiah itu, kini berdegup kencang tak karuan hanya karena sentuhan lembut. Seorang wanita merapikan dasinya. Sudah rapi, Mas? Ucap Renjani pelan. Menarik tangannya mundur sambil menundukkan wajahnya yang kini merona merah seperti buah tomat yang matang. Hamdan menyentuh dada kirinya dari luar, seolah ingin menenangkan debaran jantungnya sendiri. Terima kasih, Renjani. Tanganmu sangat cekatan, ucap Hamdan tulus. Sebuah kalimat pujian sederhana yang kembali membuat Renjani mengangkat wajahnya dengan tatapan tidak percaya. Pagi itu sarapan terasa berbeda. Meski keheningan masih menemani, namun udaranya tidak lagi membekukan. Hamdan menghabiskan sarapannya tanpa sisa, dan sebelum berangkat, ia membawa serta kotak bekal makan siang yang selalu disiapkan Renjani, namun selalu berujung dibagikan kepada supir atau petugas keamanan kantor. Aku bawa bekal ini ke kantor, kelihatannya sangat enak. Aku berangkat dulu, pamit Hamdan. Meninggalkan Renjani yang berdiri mematung di ambang pintu dengan senyum yang mereka sangat indah. Sosasa sampainya di kantor, keajaiban kecil itu terus berlanjut. Saat jam makan siang tiba, asisten pribadinya masuk membawakan setumpuk dokumen. Bapak mau pesan makan siang dari restoran biasa atau ada menu lain yang sedang Bapak inginkan hari ini? Tanya sang asisten dengan sopan. Hamdan meletakkan pena mahalnya di atas meja lalu menarik sebuah kotak bekal kayu dari dalam tas kerjanya. Tidak perlu. Saya membawa bekal dari rumah. Istri saya memasaknya khusus untuk saya hari ini. Jawab Hamdan dengan nada yang syarat akan kebanggaan tersembunyi. Mata asisten pribadinya nyaris melompat keluar dari sarangnya. Selama bertahun-tahun bekerja mengabdi pada sang gunung es, belum pernah sekalipun ia mendengar bosnya menyebut kata istri dengan nada selembut itu, apalagi memakan bekal dari rumah.
Hamdan membuka kotak, bekal itu. Aroma ayam lada hitam dan tumis brokoli langsung menggugah seleranya. Ia memakan setiap suapan dengan mata terpejam, meresapi bumbu cinta yang selama ini ia sia-siakan. Rasanya jauh lebih lezat daripada makanan dari bis restoran bintang 5 manapun di ibu kota. Waktu bergulir dengan cepat. Hamdan tidak sabar menunggu matahari tenggelam dan malam segera tiba. Ia menyelesaikan seluruh pekerjaannya lebih awal dan menolak undangan makan malam bersama rekan bisnisnya dengan alasan yang sangat sederhana namun mengejutkan. Saya harus pulang. Malam itu tepat pukul 1. Hamdan sudah bersiap di kursi kerjanya bagaikan seorang penonton setia yang menunggu acara favoritnya ditayangkan. Ia menyalakan layar komputer tabletnya dan menghubungkannya dengan kamera pengawas rahasia di kamar sayap kiri. Benar saja, tidak lama kemudian pintu terbuka dan Renjani masuk dengan pisutra berwarna merah muda kesukaannya. Rutinitas malam itu pun dimulai. Renjani mengunci pintu, membuka koper kayu, mengeluarkan topeng raksasa pemarah, dan memasangkan jas hitam Hamdan pada guling empuk di atas ranjang. Namun malam ini energi Renjani terasa meluap-luap. Ia tidak mengawali pertunjukannya dengan keluhan, melainkan dengan tawa kecil yang berderai-derai. "Mas Hamdan, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi hari ini," seru Renjani sambil duduk bersila di depan guling berwajah menyeramkan itu. Ia menepuk-nepuk bantal di sebelahnya dengan gemas. "Hari ini, manusia es yang tinggal bersamaku itu dia memintaku merapikan dasinya. Ya ampun, jantungku rasanya mau copot. Mas, jarak kami dekat sekali." Wangi parfum maskulinnya membuatku hampir lupa cara bernapas. Dan yang paling mengejutkan, dia bilang terima kasih. Terima kasih. Dua kata itu keluar dari mulutnya yang biasanya hanya berserisi perintah dan angka-angka. Hamdan yang menonton dari ruang kerjanya tersenyum lebar, hingga memamerkan deretan giginya. Ia menyandarkan punggungnya, menikmati setiap detik kegembiraan istrinya. Ia merasa seperti seorang sutradara yang berhasil mengarahkan adegan paling romantis dalam sebuah film layar lebar. "Apakah, menurutmu dia sedang sakit perut atau kepalanya terbentur pintu mobil?" tanya Renjani pada topeng itu dengan nada jenaka. "Tapi sungguh Mas, saat dia menatapku pagi tadi, matanya tidak sedingin biasanya. Rasanya seperti ada kehangatan musim semi yang menyelinap masuk dan dia membawa bekal makan siangnya. Aku menghabiskan waktu 2 jam di dapur untuk memastikan rasa ayam lada hitamnya sempurna. Apakah dia memakannya? Apakah dia menyukainya? Aduh, aku sangat penasaran." Renjani lalu memeluk guling berjas itu dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya yang merona di balik kain jas suaminya. "Mas, kalau ini hanya mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Kalau ini adalah efek kupu-kupu dari doa-doaku selama ini, aku berharap kepakan sayapnya membawa angin kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti berhembus di rumah ini." Mendengar kalimat itu, dada Hamdan bergemuruh hebat. Efek kupu-kupu benar. Satu perubahan kecil pada kepakan sayap di pagi hari telah menciptakan badai kebahagiaan di malam harinya. Hamdan menyadari betapa mudahnya membahagiakan wanita ini. Tidak perlu perhiasan berlian atau tas mewah seharga mobil sport Eropa. Renjani hanya membutuhkan kehadirannya, perhatiannya, dan setitik kehangatan dari hatinya. "Kamu menyukai kejutan, Renjani. Besok aku akan memberimu kejutan yang lebih besar." Bisik Hamdan pada layar tabletnya merencanakan sebuah langkah baru yang akan semakin meruntuhkan jarak di antara mereka. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan pulang dari kantor, Hamdan memerintahkan supir pribadinya untuk menepi di depan sebuah toko bunga kenamaan di pusat kota. Ia turun sendiri dari mobil mewahnya, mengabaikan tatapan heran dari para pengawalnya. Memasuki toko bunga yang dipenuhi aroma semerbak, Hamdan teringat salah satu percakapan Renjani dengan topeng kayunya beberapa hari yang lalu. Renjani pernah berandai-andai ingin menanam bunga lili putih di taman belakang rumah, mereka karena itu adalah bunga kesukaan mendiang ibunya. "Tolong siapkan 1 buket besar bunga lili putih. Pilihkan kualitas yang paling segar dan wangi rangkai dengan pita sutra berwarna perak." Perintah Hamdan pada penjaga toko yang tampak gugup melayani direktur utama terkenal tersebut. Setibanya di rumah, senja telah turun mewarnai langit dengan guratan oranye kemerahan. Hamdan melangkah masuk melalui pintu utama, menyembunyikan buket bunga besar itu di balik punggungnya. Ia menemukan Renjani sedang duduk di ruang keluarga.
membaca sebuah novel tebal sambil menikmati alunan musik klasik yang mengalun pelan dari pemutar piringan hitam sudut ruangan. Mendengar langkah kaki suaminya, Renjani segera meletakkan bukunya dan berdiri menyambut. "Selamat datang, Mas Hamdan. Ingin kubuatkan air hangat untuk mandi?" Tanyanya lembut. Hamdan menggeleng pelan. Ia melangkah mendekat, lalu dengan gerakan canggung yang sangat jarang ia lakukan, ia memindahkan buket bunga lili putih itu dari balik punggungnya ke hadapan Renjani. Aroma wangi lili putih seketika memenuhi ruangan yang besar tersebut. "Ini ada bunga," ucap Hamdan dengan suara yang sedikit tertahan, berusaha menutupi kegugupannya sendiri. "Tadi siang ada klien bisnis yang berhalangan hadir ke acara peresmian cabang baru. Dia mengirimkan bunga ini sebagai permintaan maaf. Di kantor sudah terlalu banyak karangan bunga. Jadi saya bawa pulang saja. Daripada dibuang, mungkin kamu bisa meletakkannya di vas." Sebuah kebohongan putih yang sangat kentara, namun dirangkai dengan alasan yang sangat masuk akal bagi seorang Hamdan. Renjani terdiam, membisu. Matanya berkaca-kaca menatap buket bunga lili putih yang sangat indah di hadapannya. Tangan lentiknya terulur gemetar menyentuh kelopak putih yang lembut itu. Ia tahu benar bahwa klien bisnis biasanya mengirimkan karangan bunga yang besar atau anggrek mahal, bukan buket lili putih yang dirangkai manis dengan pita perak. Ada kehangatan yang menjalar dari ujung jari hingga ke relung hatinya. "Lili putih, ini bunga kesukaanku, Mas," bisik Renjani pelan mengangkat wajahnya menatap mata suaminya dengan penuh haru. "Terima kasih banyak, klienmu. Dia pasti orang yang sangat baik." "Sama-sama. Tolong rawat bunganya dengan baik," jawab Hamdan singkat. Lalu buru-buru melangkah menuju tangga untuk menyembunyikan senyum lega yang sedari tadi mati-matian ia tahan. Sejak hari itu, rumah megah yang dulunya bagaikan istana es yang sunyi perlahan mulai menemukan jiwanya kembali. Perubahan-perubahan kecil yang dilakukan Hamdan berdasarkan informasi rahasia dasi kamera pengawasnya mulai menciptakan keajaiban-keajaiban manis setiap harinya. Pada akhir pekan di minggu yang sama, Hamdan pulang lebih awal dari jadwal biasanya. Ia tidak langsung masuk ruang kerjanya, melainkan berjalan menuju taman belakang yang dipenuhi pepohonan rindang dan hamparan rumput hijau yang terawat. Ia menemukan Renjani sedang menyiram tanaman di sudut taman. Hamdan berdiri di teras berlantai kayu, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana panjangnya. "Renjani, apakah teh hangat dan camilan sore sudah siap?" tanya Hamdan memecah kehening ensor itu. Renjani menoleh dengan cepat, menghentikan aliran air dari selang di tangannya. "Sudah, Mas. Aku baru saja mematuh kompor. Apakah Mas ingin meminumnya di ruang makan atau di ruang kerja?" tanya Renjani kembali. "Bawa kemari," ucap Hamdan sambil menunjuk sebuah meja bundar kecil dari besi tempa putih yang terletak di tengah taman, di bawah naungan pohon Kamboja yang sedang berbunga. "Cuaca sore ini sangat cerah. Saya ingin duduk bersamamu di sini sambil menikmati teh. Tinggalkan telepon genggammu di dalam. Saya juga sudah meninggalkan komputer tablet saya. Mari kita nikmati sore ini berdua saja." Renjani seolah tidak berpijak pada bumi saat mendengar permintaan itu. Kalimat itu persis seperti harapan yang ia bisikan pada topeng kayunya beberapa hari yang lalu. Ia bergegas masuk ke dalam rumah kembali, dengan nampan berisi teko porselen berisi teh kamil yang harum dan sepiring kue kering berlapis coklat. Sore itu mereka duduk berhadapan. Tidak ada dokumen perusahaan, tidak ada dering telepon dari klien, tidak ada keheningan yang mencekik leher. Untuk pertama kalinya, Hamdan menceritakan sedikit tentang masa kecilnya, tentang betapa kakeknya sangat ketat mendidiknya menjadi pewaris tunggal. Renjani mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan tanggapan lembut yang membuat Hamdan merasa sangat dihargai. Suasana rumah benar-benar berubah. Para asisten rumah tangga yang biasanya bekerja dalam diam dan ketakutan, kini seringkali mencuri pandang sambil tersenyum melihat majikan mereka duduk bersantai sambil mengobrol ringan di taman. Sang gunung es telah benar-benar mencair, menjelma menjadi aliran sungai yang menghidupi taman bunga di hati istrinya. Namun seiring dengan semakin intimnya hubungan mereka di dunia nyata, rutinitas malam Renjani bersama sang topeng kelana tidak berhenti. Malam itu, tepat 2 minggu sejak Hamdan pertama kali memasang kamera pengawas, ia kembali duduk di depan layar tabletnya. Di dalam layar Renjani duduk memeluk lutut di atas ranjangnya.
Topeng pemarah itu tidak lagi dipakaikan Jess, melainkan diletakkan begitu saja di atas pangkuannya. Wajah Renjani tidak menyiratkan keceriaan yang meledak-ledak seperti biasanya, melainkan memancarkan sebuah kedamaian yang bercampur dengan takutan yang samar. Jari-jarinya dengan lembut menelusuri ukiran kayu pada wajah raksasa merah tersebut. Mas Hamdan, aku tidak tahu sihir apa yang sedang bekerja di rumah ini. Bisik Renjani dengan suara yang sangat sendu dan mendalam. Beberapa minggu ini, kamu berubah menjadi sosok yang selalu aku impikan. Kamu memakan masakanku, kamu memberiku bunga, kamu mau duduk bersamaku di taman. Saat kamu menatapku, matamu tidak lagi menakutkan, melainkan memberikan rasa aman yang luar biasa. Renjani menghela napas panjang, menatap lurus ke arah lensa kamera yang tersembunyi di balik buku. Seolah-olah ia sedang menatap langsung ke dalam mata suaminya. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku sangat ketakutan, Mas. Aku takut perubahan ini hanya sementara. Aku takut ini hanya karena suasana hatimu sedang baik, karena penggabungan perusahaanmu berhasil. Aku takut suatu pagi aku terbangun dan menemukan manusia es itu kembali berdiri di hadapanku, membangun kembali dinding tebal yang baru saja berhasil kita hancurkan sebagian. Air mata bening menetes membasahi pipi Renjani, jatuh tepat di atas permukaan topeng kayu tersebut. Aku sudah jatuh terlalu dalam, Mas. Semakin kamu bersikap hangat padaku di siang hari, semakin aku merasa berdosa, harus menyimpan semua perasaanku di malam hari di kamar yang terkunci ini. Aku ingin kamu menyayangiku bukan karena wasiat kakek. Bukan karena aku menjalankan tugasku dengan baik, tapi karena kamu benar-benar menginginkanku sebagai seorang istri yang seutuhnya dia seberang ruangan. Dada Hamdan terasa sesak melihat air mata ketakutan istrinya. Ia merutuki dirinya sendiri. Kebohongan kecil yang ia mulai untuk membongkar kejahatan kini telah berubah menjadi jaring yang menjebak perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa menikmati siaran langsung rahasia ini sudah tidak lagi benar. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan istrinya hidup dalam ketidakpastian, mencurahkan perasaannya pada sebuah benda mati, sementara dirinya bersembunyi di balik layar kaca memata-matai bagaikan pengecut. "Cukup!" bisik Hamdan dengan nada tegas. Ia menutup layar komputer tabelotnya dengan sekali sentakan pelan. Matanya menatap lurus ke depan, menembus kegelapan ruang kerjanya. "Aku tidak akan membiarkanmu menangis ketakutan lagi, Renjani. Aku akan mengakhiri semua sandiwara ini besok. Aku akan mencabut kamera sialan itu dari kamarmu. Aku akan mengakui segalanya. Aku akan menyatakan perasaanku yang sesungguhnya secara langsung kepadamu tanpa perantara topeng, tanpa kebohongan apapun." Malam itu, Hamdan tidur dengan tekad yang bulat. Ia siap membuang segala harga dirinya sebagai direktur utama yang arogan, demi meraih kebahagiaan nyata bersama wanita yang kini menguasai seluruh ruang di hatinya. Ia tidak sabar menunggu esok hari, hari di mana ia akan membersihkan masa lalunya dan memulai lembaran baru yang seutuhnya bersama Renjani. Namun takdir terkadang memiliki cara kerja yang sangat mengejutkan. Rencana indah yang disusun rapi oleh manusia bisa hancur berantakan hanya karena satu kesalahan kecil yang tidak terduga. Badai besar diam-diam sedang berkumpul di atas atap rumah mewah mereka, bersiap menghancurkan kehangatan rapuh yang baru saja terbentuk dan menguji seberapa kuat tali cinta yang belum sempat terikat dengan sempurna tersebut. Pagi itu menyapa ibu kota dengan semburat cahaya keemasan yang menembus gumpalan awan putih, membawa janji akan hari yang cerah dan penuh harapan. Bagi Hamdan, sang direktur utama yang perlahan telah melepaskan jubah keangkuhannya, pagi ini terasa jauh lebih istimewa dari pagi-pagi sebelumnya. Ia terbangun dengan senyum yang terukir alami di bibirnya. Tidak ada lagi sisa-sisa mimpi buruk tentang persaingan bisnis yang kejam atau pengkhianatan dari orang terdekat. Yang memenuhi isi kepalanya kini hanyalah sepasang mata kecoklatan yang teduh dan tawa renyah yang selalu berhasil menghangatkan relung hatinya yang terdalam. Hamdan berdiri di depan cermin besar di kamar mandinya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, merapikan kerah kemejanya, dan mencoba melatih beberapa kalimat yang sudah ia susun sepanjang malam. Hari ini adalah hari penentuan. Ia telah bertekad bulat untuk mengakhiri segala sandiwara rahasia yang ia ciptakan. Ia akan pulang lebih awal menyiapkan sebuah makan malam yang sangat romantis di taman belakang. Dan yang paling penting, ia akan menyingkirkan kamera pengawas kecil
yang tertanam di balik rak buku istrinya sebelum. Renjani menyadari keberadaannya. Ia ingin membersihkan segala kebohongan sebelum memulai lembaran baru, yang murni dan jujur bersama wanita yang kini sangat ia cintai. Saat Hamdan melangkah menuruni tangga, aroma sedap dari roti panggang berbalut mentega dan kayu manis langsung menyambut indera penciumannya di ruang makan. Renjani sudah menunggunya dengan penampilan yang selalu menawan. Wanita itu mengenakan gaun katun berwarna biru langit yang membingkai tubuhnya dengan sangat tanggun. "Selamat pagi, Mas Hamdan. Apa Mas ingin teh hangat atau kopi hitam hari ini?" Sapa Renjani dengan suara lembutnya diiringi sebuah senyuman manis yang kini tidak lagi diwarnai oleh ketakutan yang mencekam. Hamdan berjalan mendekat lalu menarik kursi di sebelah Renjani, bukan di seberang meja seperti kebiasaannya selama berbulan-bulan ini. Jarak yang begitu dekat membuat Renjani sedikit terkesiap. Namun rona merah kebahagiaan segera menjalar di kedua pipinya. "Aku ingin kopi hitam saja, Renjani. Dan tolong buatkan sedikit lebih manis dari biasanya. Sepertinya lidahku mulai menyukai hal-hal yang manis belakangan ini." Jawab Hamdan dengan nada suara yang rendah dan menggoda membuat dada istrinya berdesir hebat. Mereka menikmati sarapan pagi itu dengan suasana yang sangat hangat dan damai. Sesekali Hamdan mencuri pandang ke arah istrinya, mengagumi pahatan wajah bidadari yang selama ini ia sia-siakan. Sebelum berangkat kerja, Hamdan berdiri di ambang pintu utama. Ia menatap Renjani dalam-dalam lalu mengangkat tangan kanannya untuk menyelipkan sehelai anak rambut yang menutupi wajah cantik istrinya ke belakang telinga. "Renjani, sore ini aku akan pulang lebih cepat. Jangan merencanakan kegiatan apapun di luar rumah. Ya, pakailah gaun yang paling kau sukai. Aku ingin kita makan malam berdua di taman belakang. Ada banyak hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah kau bersedia menungguku?" tanya Hamdan, dengan sorot mata yang penuh dengan permohonan tulus. Renjani menganggukkan kepalanya dengan cepat. Matanya berbinar-binar memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga. "Tentu saja, Mas. Aku akan menunggumu pulang. Aku akan memasak makanan kesukaanmu untuk makan malam kita. Hati-hati di jalan ya." Jawab Renjani sambil melepaskan kepergian suaminya dengan hati yang berbunga-bunga. Hamdan melangkah menuju mobil mewahnya dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia merasa telah memenangkan separuh dari pertempuran batinnya. Ia tidak sabar menunggu matahari segera condong ke barat agar ia bisa segera berlari pulang, merengkuh istrinya dan menyatakan cinta yang selama ini tertahan di tenggorokannya. Di sisi lain, setelah mobil Hamdan menghilang dari pandangan, Renjani menutup pintu utama rumah dengan senyum yang tidak mau luntur dari bibirnya. Ia merasa sedang melayang di atas awan. Rumah megah yang dulu terasa seperti penjara es yang menakutkan kini terasa seperti surga dunia yang dipenuhi oleh bunga-bunga cinta yang bermekaran. Renjani merasa energinya sangat melimpah ruah hari ini. Ia menari-nari kecil di ruang tengah, memutar lagu klasik kesukaannya, dan membayangkan betapa indahnya makan malam romantis yang dijanjikan suaminya sore nanti. Merasa tidak sabar menunggu waktu berlalu, Renjani memutuskan untuk menyibukkan diri. Ia melangkah menuju kamar pribadinya di sayap kiri rumah. Ia memandang ke sekeliling ruangan yang telah menjadi saksi bisu atas segala kesedihan dan air matanya. Selama berbulan-bulan, matanya tertuju pada rak buku mahoni besar di sudut ruangan. Rak itu tampak sedikit berdebu di bagian atasnya. Renjani berpikir mungkin ini saat yang tepat untuk membersihkan rak bukunya sebagai simbol untuk membersihkan masa lalu yang kelam dan menyambut masa depan yang lebih cerah bersama Hamdan. Renjani mengambil kemoceng berbulu halus dan sehelai kain lap yang bersih. Ia mulai membersihkan rak buku itu dari tingkat yang paling bawah, mengusap setiap debu yang menempel pada sampul-sampul buku sastra dan buku sejarah peninggalan ayahnya. Ia bersenandung kecil membayangkan kalimat apa yang akan diucapkan Hamdan malam nanti. Apakah suaminya akan mengajaknya pindah ke kamar utama? Apakah Hamdan akan menyatakan perasaannya secara langsung? Rentetan pertanyaan bahagia itu terus berputar di kepalanya. Hingga akhirnya tangan Renjani mencapai tingkat ketiga dari rak buku tersebut, tepat setinggi pandangan matanya. Di deretan itu, terdapat buku-buku klasik bersampu tebal yang sangat jarang sentuh. Saat ia menggeser sebuah buku ensiklopedia kuno yang sangat berat untuk membersihkan sela-selanya,
Tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah benda kecil yang keras. Benda itu tergelincir dari celah gelap di antara dua buku, lalu jatuh membentur permukaan kayu rak dengan suara ketukan yang cukup pelan. Renjani menghentikan senandungnya, alisnya bertaut heran. Ia menundukkan pandangannya, mencari benda apa yang baru saja jatuh tersebut. Di atas papan kayu mahoni itu tergeletak sebuah kotak hitam yang ukurannya sangat kecil. Tidak lebih besar dari sebuah kancing kemeja berukuran sedang. Benda itu terbuat dari bahan logam yang kokoh dengan sebuah lensa kaca bundar yang sangat jernih di bagian tengahnya. Di samping lensa tersebut terdapat sebuah titik lampu kecil yang berkedip-kedip, memancarkan warna merah yang redup secara teratur. Jantung Renjani tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia meletakkan kemocengnya lalu mengambil benda kecil itu dengan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya yang mulai terasa dingin. Ia membolak-balikan benda aneh tersebut. Tidak ada merek dagang, tidak ada tulisan apapun. Hanya sebuah lubang sangat kecil di bagian bawah yang menyerupai sebuah mikrofon dan lensa kaca yang menatap lurus ke arahnya, bagaikan mata iblis yang tidak pernah berkedip pengetahuan. Renjani memang tidak terlalu luas mengenai perangkat teknologi tingkat tinggi, namun ia tidaklah bodoh. Berbagai tontonan film dan berita di televisi langsung memberikan jawaban yang sangat telak di dalam kepalanya. Benda di tangannya ini adalah sebuah kamera pengawas tanpa kabel, sebuah alat penyadap canggih yang dirancang khusus untuk memata-matai tanpa ketahuan. Napas Renjani tertahan di tenggorokan. Seluruh darah di tubuhnya seolah tersedot turun ke ujung kakinya. Tangannya bergetar hebat. Ia mengangkat kepalanya perlahan menatap ke arah celah kosong di rak buku, tempat kamera itu bersembunyi sebelumnya. Celah itu memiliki pandangan yang sangat lurus, tidak terhalang oleh apapun, dan mengarah langsung ke sudut ruangannya, ke arah meja kecilnya, ke arah ranjangnya, dan ke arah koper kayu antik, tempat ia menyimpan topeng raksasa pemarah miliknya. Dalam hitungan detik, ribuan kepingan kejadian yang membingungkan selama beberapa minggu terakhir ini berputar dengan sangat cepat di dalam otaknya, menyusun sebuah gambar utuh yang sangat mengerikan dan menghancurkan hati. Renjani teringat kejadian di meja makan beberapa minggu yang lalu. Saat Hamdan yang tiba-tiba meminta dasinya dirapikan tepat sehari setelah ia mengeluhkan hal itu di depan topengnya. Ia teringat kejadian saat Hamdan tertawa kecil melihat bekal ayam lada hitamnya. Persis setelah ia menceritakan proses memasaknya pada sang guling berjas hitam. Ia teringat kejadian sore di taman, saat Hamdan tiba-tiba mengajaknya minum teh kamil tanpa perangkat elektronik, sebuah permintaan yang hanya pernah ia bisikkan di tengah malam di dalam kamarnya yang terkunci rapat. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat pada buket bunga lili putih yang diakui Hamdan sebagai pemberian klien bisnis. Padahal ia baru saja menangis di depan topengnya karena merindukan bunga kesukaan ibunya tersebut. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Bisik Renjani dengan bibir yang bergetar pucat pasi. Suaranya pecah, nyaris tidak terdengar. Air mata yang sedari tadi menggenang di pelupuk matanya kini tumpah tak tertahankan. Mengalir deras melewati pipinya yang memanas. Fakta yang baru saja ia temukan ini menghantam jiwanya bagaikan godam besi yang dijatuhkan dari langit. Pria itu, pria yang mulai ia percayai telah mencintainya, ternyata selama ini telah memata-matainya. Hamdan telah menyusup ke ruang pribadinya, meletakkan kamera rahasia, dan menonton setiap gerak-geriknya dari balik layar kaca di ruangan lain. Perasaan dikhianati mencabik-cabik dadanya. Mengapa Hamdan melakukan hal sekeji ini? Apakah suaminya itu menganggapnya sebagai seorang penjahat? Apakah Hamdan mencurigainya sebagai mata-mata perusahaan yang selalu ia ceritakan dengan penuh tekanan atau yang lebih parah? Apakah pria itu menjadikan setiap tarian konyolnya, setiap lelucon recehnya, dan setiap air mata kesepiannya sebagai sebuah tontonan komedi gratis untuk menertawakan kebodohan istrinya sendiri? Apakah selama ini perubahannya hanyalah sebuah kebohongan? Apakah dia berbuat manisanya karena kasihan melihatku memohon cinta pada sebuah topeng kayu yang mati? Jerit batin Renjani di tengah isak tangisnya yang mulai tak terkendali. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti sekujur tubuhnya. Kulitnya terasa terbakar membayangkan sepasang mata tajam Hamdan yang menontonnya memeluk guling berjas hitam setiap malam. Menontonnya berbicara sendiri layaknya orang gila.
Menontonnya memohon-mohon setitik perhatian dari seorang pria yang ternyata sedang menertawakannya di balik pintu yang lain. Penghinaan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada diabaikan selama berbulan-bulan. Ini adalah pelecehan terhadap harga dirinya, terhadap privasinya, dan terhadap cintanya yang paling tulus. Renjani mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak sisi tempat tidur. Ia merosot jatuh ke lantai berkarpet, memeluk lututnya sendiri, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisannya menggema di dalam kamar yang sunyi, menyuarakan rasa sakit yang tidak bisa lagi diobati oleh kata-kata manis atau buket bunga termahal sekalipun. Semua kehangatan yang ia rasakan pagi tadi kini terasa seperti racun mematikan yang sengaja disuntikkan perlahan-lahan ke dalam pembuluh darahnya. Setelah hampir 1 jam menangis hingga matanya bengkak dan suaranya habis, Renjani perlahan bangkit berdiri, tatapannya kini kosong. Tidak ada lagi cahaya kehidupan yang terpancar dari kedua manik matanya yang indah. Ia mengambil koper pakaian berukuran sedang dari atas lemari dengan gerakan yang sangat kaku seperti mesin yang kehilangan jiwanya. Ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian, dokumen pribadinya, dan barang-barang peninggalan orang tuanya ke dalam koper tersebut. Ia tidak mengambil satuun barang mewah, perhiasan, atau pakaian mahal yang pernah dibelikan oleh asisten Hamdan untuknya. Ia hanya membawa apa yang ia bawa saat pertama kali menginjakkan kaki di neraka berkedok istana ini. Langkah Renjani kemudian terhenti di sudut ruangan. Ia menatap koper kayu antik yang terbuka. Di dalamnya tergeletak topeng kelana berwajah raksasa merah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia berlindung dari rasa sepi. Renjani mengambil topeng itu dengan kedua tangannya yang masih bergetar. Ia menatap wajah murka pada topeng tersebut, merasa bahwa ukiran kayu itu kini sedang mencerminkan amarah dan kekecewaannya sendiri yang tak terkatakan. Namun saat ia berusaha memasukkan topeng itu ke dalam tas tangannya yang lemas tanpa tenaga kehilangan cengkeraman. Topeng kayu yang usianya sudah puluhan tahun itu tergelincir dari jemarinya jatuh membentur lantai marmer yang keras tepat di samping kaki ranjang. Bunyi retakan kayu yang keras memecah kesunyian. Topeng merah itu terbelah menjadi 2 bagian yang tidak rata. Membelah senyum menyeringai sang raksasa menjadi 2 potongan yang menyedihkan. Renjani terdiam membisu menatap pecahan topeng peninggalan ayahnya tersebut. Ia tidak menangis lagi. Air matanya telah mengering digantikan oleh rongga kosong di dalam dadanya. Ia merasa bahwa belahan topeng itu adalah representasi dari hatinya yang kini telah hancur berkeping-keping dan tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Ia membiarkan pecahan topeng itu tergeletak di lantai sebagai gantinya. Ia berjalan menuju laci meja riasnya yang paling bawah. Dari dalam laci tersebut, ia mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru tua. Di dalam map itu, tersimpan selembar kertas resmi yang sudah ia siapkan sejak bulan pertama pernikahan mereka. Sebagai langkah antisipasi jika suatu saat nanti sang gunung es membuangnya ke jalanan, itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani di atas meterai. Renjani meletakkan lembaran surat cerai itu di atas kasur, menaruh pecahan topeng kayu yang terbelah 2 di atas kertas tersebut sebagai pemberat bersama dengan sebuah jas hitam pekat milik suaminya yang selama ini selalu ia peluk di malam hari. Ia meletakkan kamera pengawas kecil yang sudah ia matikan tepat di samping kerah jas tersebut. Sebuah pesan diam yang jauh lebih memekakkan telinga daripada ribuan kata makian. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Renjani menyeret koper pakaiannya keluar dari kamar. Ia melangkah melewati lorong rumah yang sepi, menuruni tangga utama untuk yang terakhir kalinya. Para asisten rumah tangga yang sedang membersihkan ruang tamu menatapnya, dengan pandangan bingung dan penuh tanya. "Nyonya Renjani, apakah Nyonya hendak pergi keluar kota?" "Tuan Hamdan berpesan agar Nyonya menunggunya pulang sore ini," ucap kepala asisten rumah tangga dengan sopan, mencoba mencegah kepergian majikannya. Renjani berhenti sejenak di depan pintu utama. Ia menatap kepala asisten rumah tangga itu dengan senyum tipis yang sangat dipaksakan. Sebuah senyuman yang menyembunyikan luka yang sangat dalam. "Tolong sampaikan pada Tuan Hamdan bahwa pertunjukannya sudah selesai." "Saya pamit," jawab Renjani dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Ia melangkah keluar dari rumah raksasa itu, menolak tawaran supir pribadi untuk mengantarnya. Ia berjalan menyusuri jalanan kompleks elit
yang sepi, menyeret kopernya di bawah terik matahari sore yang mulai meredup, menuju jalan raya untuk mencari taksi yang akan membawanya pergi sejauh mungkin dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, jarum jam baru saja menunjuk angka pari sore. Hamdan keluar dari ruang rapat dengan langkah yang sangat ringan. Wajahnya berseri-seri, mengabaikan tatapan kebingungan dari jajaran direksinya yang belum pernah melihat sang pimpinan tertinggi tersenyum selepas itu. Ia telah memesan sebuah cincin berlian yang dirancang khusus dengan ukiran bunga lili di bagian dalamnya yang kini tersimpan aman di saku jasnya. Ia bersiap untuk pulang. Perjalanan pulang terasa sangat lama bagi Hamdan. Jalanan ibu kota yang macet membuat kesabarannya diuji. Namun, ia terus membayangkan wajah cantik Renjani yang menunggunya di rumah. Ia membayangkan istrinya mengenakan gaun yang indah, berdiri di taman belakang yang sudah dihiasi dengan lampu-lampu kecil yang romantis. Ia akan berlutut meminta maaf atas segala kebekuannya dan berjanji akan menjadi suami yang sesungguhnya, mulai detik ini hingga maut memisahkan mereka. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat saat mobil mewah Hamdan akhirnya memasuki pelataran rumahnya. Warna langit berubah menjadi jingga keunguan, menciptakan suasana yang sangat syahdu. Hamdan melompat turun dari mobil bahkan sebelum supirnya sempat membukakan pintu. Ia melangkah lebar menuju pintu utama, membuka pintu wak yang tebal itu dengan senyum lebar yang menghiasi wajah tampannya. "Renjani, aku pulang," panggil Hamdan dengan suara lantang yang menggema di seluruh penjuru ruang tamu yang luas. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada senyum lembut yang menyambutnya. Tidak ada aroma teh kamil yang menguar dari dapur. Rumah itu terasa sangat sunyi, dingin, dan mati. Persis seperti kondisi rumah ini sebelum keajaiban kecil dari balik layar. Kamera itu mengubah segalanya. Keheningan yang mencekam itu membuat bulu kuduk Hamdan berdiri. Perasaan tidak enak mulai merayap naik dari perutnya, mencekik kerongkongannya. Ia melihat kepala asisten rumah tangga berjalan tergesa-gesa menghampirinya dari arah dapur dengan raut wajah yang sangat pucat dan ketakutan. "Tuan Hamdan, Nyonya Renjani," beliau. Asisten rumah tangga itu terbata-bata, bingung harus menyampaikan berita buruk tersebut bagaimana. "Ada apa dengan istriku? Di mana dia? Apakah dia sedang memasak bus di taman belakang?" Rentetan pertanyaan keluar dari mulut Hamdan dengan nada yang mulai meninggi didorong oleh kepanikan yang tiba-tiba menyerang jantungnya. "Nyonya Renjani sudah pergi, Tuan. Beliau pergi membawa sebuah koper, pakaian 2 jam yang lalu. Saya sudah mencoba mencegahnya sesuai pesan Tuan, namun beliau menolak." Nyonya berpesan, beliau bilang, "Sampaikan pada Tuan Hamdan bahwa pertunjukannya sudah selesai," ucap asisten rumah tangga itu dengan kepala tertunduk dalam. Mendengar kalimat terakhir itu, bumi tempat Hamdan berpijak, seolah runtuh seketika. "Pertunjukannya sudah selesai," ulang Hamdan di dalam kepalanya. Kalimat itu bagaikan anak panah beracun yang menembus tepat ke jantung pertahanannya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Hamdan berlari sekencang-kencangnya menaiki anak tangga, mengabaikan asistennya yang masih mematung di ruang tamu. Ia berlari menyusuri lorong menuju sayap kiri rumah. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, pintu kamar Renjani terbuka lebar. Sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hamdan menerobos masuk ke dalam kamar. Ruangan itu kosong, melompong. Lemari pakaian terbuka, menyisakan gantungan baju yang kosong dan beberapa helai pakaian mewah pemberiannya yang tidak disentuh sama sekali. Aroma bunga melati yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan dada. Langkah kaki Hamdan terhenti dengan kaku di samping tempat tidur. Matanya terpaku pada pemandangan di atas kasur yang seketika menghentikan detak jantungnya. Di atas sprei yang rapi tergeletak jas hitam miliknya yang telah terlipat asal-asalan. Di atas jas tersebut terdapat kamera pengawas mungil berwarna hitam yang seharusnya bersembunyi di balik rak buku. Di sebelahnya teronggok pecahan topeng kayu berwajah marah yang terbelah menjadi 2 menatap kosong ke langit-langit kamar, dan tepat di bawah pecahan topeng tersebut terlipat selembar kertas putih yang menampilkan tanda tangan istrinya di atas sebuah meterai resmi. Surat gugatan cerai tangan Hamdan bergetar hebat saat ia meraih kertas putih tersebut. Ia membaca barisan kalimat hukum yang tertulis di sana,
yang pada intinya menyatakan bahwa pernikahan mereka telah gagal dan tidak bisa dipertahankan lagi. Cincin berlian yang tersimpan di dalam saku jasnya terasa seberat batu gunung, menarik tubuhnya hingga ia jatuh berlutut di sisi ranjang. Tidak, tidak mungkin. Renjani, tolong jangan lakukan ini padaku. Rintih Hamdan dengan suara serak yang menyayat hati. Pria yang ditakuti di dunia bisnis. Sang gunung es yang tidak pernah meneteskan air mata. Di hadapan siapapun kini tertunduk memeluk jas hitamnya dan menangis terseduh-seduh. Penyesalan yang luar biasa datang terlambat menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Ia menyadari bahwa di saat ia berencana untuk membersihkan kebohongan, kebohongan itu terlebih dahulu meledak dan menghanguskan satu-satunya kebahagiaan sejati yang baru saja ia temukan. Sarang rahasia yang menjadi saksi bisu mekarnya, cinta mereka kini berubah menjadi puing-puing kehancuran yang ditinggalkan oleh sang bidadari. Langit malam mulai menyelimuti ibu kota, seiring dengan redupnya cahaya di dalam rumah mewah tersebut. Hamdan terkurung dalam kegelapan kamarnya, memeluk pecahan topeng kayu yang kini mewakili kehancuran hatinya. Akankah ia mampu memperbaiki kepingan hati istrinya yang telah ia hancurkan? Ataukah perpisahan pahit ini adalah hukuman setimpal yang harus ia jalani hingga akhir hayatnya? 7 hari telah berlalu sejak kepergian Renjani dari rumah megah yang kini terasa seperti sebuah makam raksasa yang membeku dalam kesunyian yang teramat pekat. Bagi Hamdan, pria yang selama ini berdiri tegak di puncak kejayaan dunia bisnis sebagai seorang direktur utama yang tidak tersentuh. 7 hari ini adalah neraka dunia yang menyiksa setiap vela napasnya. Kesombongan yang selama bertahun-tahun menjadi perisai utamanya telah hancur berkeping-keping. Luruh bersamaan dengan tetesan air, mata penyesalan yang tiada henti membasahi bantalnya setiap malam. Rumah yang dulunya menjadi lambang keberhasilan materi, kini kehilangan seluruh nyawa dan cahayanya. Tidak ada lagi aroma teh kamomil di sore hari. Tidak ada lagi sapaan lembut yang menyambut kepulangannya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi senyuman tulus yang selalu diam-diam ia nantikan. Di dalam ruang kerjanya yang dibiarkan gelap tanpa penerangan lampu, Hamdan duduk bersili atas lantai karpet tebal. Di hadapannya, di atas meja kaca yang biasanya penuh dokumen bernilai triliunan rupiah, kini hanya terdapat sebuah kaleng lem kayu, sebuah kuas kecil, dan 2 potong kayu ukiran yang terbelah. Itu adalah topeng kelana berwajah raksasa merah milik istrinya, topeng pemarah yang menjadi saksi bisu betapa kesepiannya Renjani selama hidup bersamanya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Hamdan mengoleskan lem perekat pada sisi kayu yang patah. Ia menyatukan kedua belahan wajah murka itu dengan sangat hati-hati, menekan dan menahannya selama berjam-jam hingga cairan perekat itu mengering sempurna. Guratan retakan memanjang tepat di tengah wajah topeng tersebut, meninggalkan bekas luka yang cacat, namun menyatu kembali. Sama seperti hatinya saat ini. Apakah kau akan memaafkan pria bodoh yang telah menghancurkan senyummu ini, Renjani? Bisik Hamdan pada topeng yang kini sudah utuh kembali di tangannya. Suaranya serak, parau dan syarat akan keputusasaan yang mendalam. Apakah sebuah retakan sebesar ini masih bisa diperbaiki oleh kehangatan cinta yang terlambat datang? Keesokan paginya, Hamdan mengambil sebuah keputusan besar yang menggemparkan seluruh jajaran direksi di perusahaannya. Ia membatalkan seluruh jadwal pertemuannya, mendelegasikan wewenang penandatanganan dokumen penggabungan perusahaan kepada wakilnya dan mematikan telepon genggam bisnisnya. Ia menanggalkan jas kebesarannya, mengenakan kemeja katun biasa dan celana bahan yang nyaman, lalu memasukkan topeng merah yang telah ia lem kembali ke dalam tas ranselnya. Berbekal informasi dari penyelidik swasta yang ia sewa, Hamdan mengendarai mobilnya sendiri, membelah padatnya jalanan ibu kota melaju menuju sebuah desa kecil yang asri di kaki gunung di wilayah Jawa Tengah, tempat di mana bidadari hatinya pulang untuk mencari ketenangan. Perjalanan darat yang memakan waktu belasan jam itu tidak terasa melelahkan bagi Hamdan. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu tujuan utama. Ia harus membawa istrinya kembali. Ia harus menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Ia akan berlutut jika perlu membuang jauh-jauh segala sisa keangkuhan yang menempel pada gelarnya. Saat mobilnya mulai memasuki jalanan desa yang berbatu dan diapit oleh hamparan sawah hijau yang menguning, udara segar pedesaan langsung menyapa wajahnya.
Suasana pedesaan ini begitu tenang, sangat kontras dengan hiruk-pikuk ibu kota yang selalu menuntutnya untuk berlari tanpa henti. Setelah bertanya pada beberapa penduduk desa yang ramah, Hamdan akhirnya tiba di depan sebuah bangunan pendopo kayu yang cukup luas dan sederhana. Di halaman depan pendopo tersebut, terpampang sebuah papan nama kayu bertuliskan ukiran nama sanggar seni tradisional milik mendiang ayah Renjani. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar alunan musik gamelan yang dipukul dengan irama yang merdu dan dinamis diiringi gelak tawa riang anak-anak kecil. Hamdan mematikan mesin mobilnya, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya, lalu melangkah perlahan mendekati pendopo tersebut. Di sana, di tengah-tengah anak-anak desa yang sedang berlatih, menari, berdirilah wanita yang selama ini menguasai seluruh aliran darah di tubuhnya. Renjani tampak sangat berbeda, namun luar biasa cantik. Ia tidak mengenakan gaun sutra yang mahal, melainkan hanya mengenakan kebaya katun sederhana bermotif bunga kecil dan kain batik yang dililitkan di pinggangnya. Namun senyum yang mengembang di bibirnya saat ia mengajari anak-anak itu bergerak adalah senyum paling tulus dan paling memabukkan yang pernah Hamdan lihat seumur hidupnya. Hamdan berdiri mematung di balik pilar kayu pendopo, tidak berani melangkah lebih dekat. Ia hanya ingin menikmati pemandangan indah itu selama beberapa saat. Namun ikatan batin di antara mereka seolah menuntun pandangan Renjani. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah pilar kayu. Senyum cerah di bibir Renjani seketika lenyap digantikan oleh raut keterkejutan yang diwarnai oleh kepanikan dan luka yang kembali menganga. Manik mata kecoklatan itu membulat, napasnya tertahan dan tubuhnya seketika menegang. Renjani, panggil Hamdan dengan suara parau melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengulurkan sebelah tangannya ke arah istrinya. Matanya memancarkan kerinduan yang sangat menyiksa. Namun, reaksi Renjani benar-benar di luar harapan Hamdan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Renjani membalikkan badannya dengan tergesa-gesa. Ia menitipkan kelas tarias istennya. Lalu berjalan setengah berlari memasuki bangunan utama sanggar dan membanting pintunya dengan keras. Terdengar bunyi klik dari kunci yang diputar dari dalam. Suara putaran. Kunci yang sama persis, seperti yang selalu Hamdan dengar dari balik layar kamera pengawas di rumah mereka. Suara yang mengartikan penolakan mutlak dan dinding pertahanan yang kembali dibangun dengan sangat tebal. Hamdan berlari menyusul mengetuk pintu kayu itu dengan kedua tangannya. Renjani, kumohon buka pintunya. Tolong beri aku waktu 5 menit saja untuk menjelaskan semuanya padamu. Apakah kau mau mendengarkan suamimu ini? Kumohon, bidadariku. Panggil Hamdan dengan nada memelas. Menempelkan dahinya pada permukaan pintu kayu yang kasar. Dari balik pintu terdengar suara isak tangis yang tertahan. Suara Renjani terdengar bergetar hebat saat ia akhirnya membalas ucapan suaminya. Apalagi yang ingin kau tonton dari hidupku, Mas Hamdan? Apakah pertunjukan kebodohanku di ibu kota masih belum cukup untuk menghiburmu? Pulanglah, kembalilah ke duniamu yang sempurna. Surat perpisahan kita sudah kutinggalkan. Tolong segera tanda tangani agar kita berdua bisa bebas dari sandiwara yang menyakitkan ini. Jangan pernah mencariku lagi. Kalimat itu menembus relung hati Hamdan bagaikan ribuan jarum beracun. Ia menyandarkan tubuhnya pada dinding, merosot perlahan hingga duduk berjongkok di teras pendopo. Ia sadar memaksa Renjani keluar saat ini hanya akan menambah luka di hati wanita itu. Kata-kata dan janji manis tidak akan berguna untuk menyembuhkan pengkhianatan yang telah mengakar. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan maaf. Ia harus membuktikan kesungguhannya dengan tindakan yang paling nyata. Sebuah tindakan yang akan meruntuhkan seluruh keraguan di hati istrinya. Sore itu, Hamdan tidak beranjak dari pekarangan sanggar seni tersebut. Ia duduk, diam di atas sebuah bangku kayu panjang, di bawah pohon beringin yang rindang. Beberapa warga desa yang sedang sibuk mendekorasi panggung kecil di halaman sanggar meneksasanya dengan pandangan penuh tanya. Tidak ada yang berani mengganggu pria berpakaian kota yang tampak sangat kacau tersebut. Menjelang malam, seorang pria tua yang merupakan pengurus sanggar menghampiri Hamdan dan menawarkan segelas teh hangat. Dari pria tua itulah Hamdan mengetahui bahwa malam ini Sanggar Sesi sedang mengadakan pertunjukan budaya untuk merayakan ulang tituan desa. Seluruh penduduk desa akan hadir dan Renjani akan bertindak sebagai pembawa acara sekaligus memberikan sambutan.
sebuah ide gila. Sangat gila untuk ukuran seorang direktur utama yang selalu menjaga citra dan wibawanya. Tiba-tiba melintas seperti kilatan petir di kepala Hamdan. Ide ini akan menghancurkan seluruh harga dirinya di depan umum. Namun, jika itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya dan meraih kembali senyum bidadarinya, ia rela menukar seluruh kekayaan dan kedudukannya. Hamdan segera beranjak dari tempat duduknya, mencari ketua panitia acara desa tersebut dan memohon dengan sangat sungguh-sungguh untuk diberikan waktu lama menit saja di atas panggung malam ini. Setelah sedikit perdebatan dan bujukan, panitia tersebut akhirnya luluh melihat tatapan putus asa dari mata sang pria. Malam puncak perayaan desa akhirnya tiba. Pekarangan sanggar, seni diterangi oleh puluhan obor bambu dan lampu sorot sederhana yang mengarah ke atas panggung kayu. Ratusan warga desa duduk lesehan di atas tikar rumput, menikmati pertunjukan tarian dan musik tradisional dengan riang gembira. Di sudut panggung, Renjani berdiri dengan anggun mengenakan kebaya bludru berwarna merah marun. Wajah cantiknya memaksakan sebuah senyuman profesional untuk menghibur warga desanya. Meski jauh di lubuk hatinya ada badai kesedihan yang terus mengamuk memikirkan kehadiran pria yang sedang menunggunya di luar sana. Setelah pertunjukan musik gamelan selesai, tiba saatnya bagi Renjani untuk naik ke atas panggung dan menutup acara. Namun sebelum Renjani sempat melangkah maju, seorang pembawa acara pendamping mengambil alih mikrofon. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri malam yang indah ini, ada sebuah pertunjukan kejutan khusus dari seorang tamu jauh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, seru pembawa acara tersebut dengan semangat. Renjani mengerutkan dahinya dengan bingung. Pertunjukan kejutan apa? Tidak ada jadwal seperti ini di susunan acara, gumamnya dalam hati sambil melangkah mundur ke area gelap di sisi panggung. Musik tiba-tiba berhenti. Keheningan sesaat menyelimuti pekarangan tersebut. Sorot lampu utama dipusatkan ke tengah panggung kosong. Terdengar derap langkah kaki yang mantap menaiki tangga kayu panggung. Dari balik tirai kain batik muncullah sesosok pria tinggi tegap. Sorak-sorai warga perlahan mereda digantikan oleh gumaman keheranan. Pria itu mengenakan setelan jas hitam pekat yang sangat mewah, sangat tidak cocok dengan suasana pedesaan yang sederhana. Namun yang membuat semua orang menahan napas adalah benda yang menutupi wajah pria tersebut. Ia mengenakan sebuah topeng kelana berwajah raksasa merah. Topeng yang tampak cacat karena terdapat garis retakan panjang yang direkatkan dengan lem di bagian tengahnya. Di sisi panggung, mata Renjani terbelalak lebar nyaris, melompat dari kelopaknya. Jantungnya berdegup dengan sangat liar, hingga terasa menyakitkan dadanya. Ia mengenali jas hitam itu. Ia mengenali topeng merah dengan guratan lem tersebut. Itu adalah suaminya Hamdan, sang direktur utama yang selalu menatap rendah pada hal-hal yang tidak logis. Kini berdiri di hadapan ratusan penduduk desa dengan penampilan yang sangat di luar nalar. Apa yang sedang dia lakukan di sana? Bisik Renjani dengan tubuh bergetar hebat. Apakah suaminya sudah gila? Namun, kegilaan itu belum berhenti sampai di situ. Hamdan menarik napas panjang di balik topeng kayunya. Ia menekan seluruh rasa malu dan egonya ke dasar jurang yang paling dalam. Mengingat kembali gerakan tarian yang selalu ia tonton dari balik layar komputer tabletnya. Hamdan mulai merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia iringi keheningan malam. Pria berjas mahal itu mulai melompat-lompat kecil, memutar-mutar pinggulnya dengan gaya yang sangat kaku, melakukan tarian patah-patah campuran tradisional dan modern yang sangat konyol. Gerakannya sangat canggung, tidak seirama, dan terlihat sangat menggelikan. Beberapa detik pertama, seluruh penonton terdiam membeku saking terkejutnya. Namun, melihat betapa lukunya tarian pria berjas itu, perlahan-lahan suara tawa mulai pecah. Mulai dari tawa anak-anak kecil, hingga akhirnya seluruh warga desa tertawa terbahak-bahak, menyaksikan pertunjukan komedi dadakan yang sangat menghibur tersebut. Hamdan terus menari hingga napasnya terengah-engah. Ia meneteskan keringat dari balik topengnya. Namun ia tidak peduli. Setelah merasa cukup, ia berjalan menghampiri tiang mikrofon di tengah panggung. Ia memegang tiang itu dengan kedua tangannya. Lalu mulai berbicara dengan nada suara yang sengaja dibuat melengking, menirukan persis gaya bicara istrinya saat memberikan tebak-tebakan di kamar. Selamat malam semuanya. Malam ini, saya punya satu tebak-tebakan yang sangat penting.
seru Hamdan melalui mikrofon yang menggema ke seluruh penjuru sanggar. Ia terdiam sejenak menatap ke arah bayangan Renjani yang mematung di sisi panggung dengan air mata yang mulai berderai. Coba tebakikan apa yang suka berhenti, hayo, ada yang tahu tidak? Jawabannya adalah ikan pos. Karena kalau jeda bahasa Inggrisnya pos, jadi ikannya berhenti. Hamdan melontarkan lelucon receh yang pernah diceritakan Ici Astang. Warga desa yang tidak mengerti maksud sebenarnya dari lelucon itu tetap tertawa, karena tingkah laku Hamdan, yang sangat percaya diri di balik topeng murkannya. Namun bagi Renjani, lelucon itu bukanlah sesuatu yang lucu, itu adalah panah asmara yang merobek seluruh dinding keraguannya. Pria arogan menghancurkan harga dirinya, rela menjadi badut di depan umum, rela mempraktikkan hal yang paling memalukan, hanya untuk menunjukkan padanya bahwa ia menghargai setiap kebiasaan konyol istrinya di atas panggung. Hamdan menghela napas panjang, ia perlahan mengangkat tangannya ke belakang kepala, melepaskan ikatan tali topeng merah tersebut. Ia menurunkan topeng itu dari wajahnya, membiarkan ukiran raksasa murka itu jatuh ke lantai panggung dengan bunyi pelan. Wajah tampan sang direktur utama kini terekspos di bawah sorotan lampu. Rambutnya berantakan, wajahnya bersimbah peluh, dan jas mewahnya sedikit kusut. Namun tatapan matanya begitu hangat, lembut, dan memancarkan cinta yang sangat tulus tanpa penghalang apapun. Hamdan menatap lurus ke arah Renjani yang sedang menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan yang bergetar. Dengan pandangan yang mengunci tepat di mata istrinya, Hamdan perlahan-lahan menarik kedua sudut bibirnya. Ia memberikan sebuah senyuman. Bukan senyum sinis, bukan senyum kaku, melainkan senyuman paling lebar, paling cerah, dan paling bahagia yang pernah ia perlihatkan kepada dunia. Matanya menyipit membentuk bulan sabit. Persis seperti pelajaran tersenyum yang pernah diajarkan Renjani pada topengnya. Ia mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Suaranya kini berubah menjadi bariton yang dalam, lembut, dan penuh kelembutan yang menggetarkan jiwa. Kamu berhasil mengajari topeng pemarah ini, Kera tersenyum. Renjani, jangan tinggalkan dia lagi, ucap Hamdan dengan sangat tulus. Kalimat sakti itu menggema di udara malam, menembus gendang selinga istrinya dan menyapu bersih seluruh sisa-sisa luka di hati wanita itu. Kamera sialan itu awalnya memang kupasang karena ketakutan bodohku akan kebocoran data perusahaan. Namun, melihatmu di balik layar itu adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupku yang kelam. Kamera itu membuatku menyadari betapa berharganya wanita yang telah kusia-siakan. Aku salah karena berbohong. Aku salah karena tidak langsung memelukmu. Maafkan aku, bidadariku. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Lebih dari segalanya di dunia ini. Air mata Renjani pecah tak terbendung lagi. Tangisannya kali ini bukanlah tangisan keputusasaan, melainkan tangisan keharuan dan kebahagiaan yang meluap-luap. Kebekuan hatinya telah sepenuhnya mencair oleh api cinta yang membakar ego suaminya, tanpa memedulikan tatapan ratusan pasang mata yang menonton mereka dengan rasa haru. Renjani berlari menaiki anak tangga panggung. Ia berlari sekencang-kencangnya menghampiri pria yang berdiri dengan lengan terbuka lebar. Renjani menubrukkan tubuhnya ke dada bidang suaminya, memeluk leher Hamdan dengan sangat erat. Seolah-olah takut pria itu akan menguap menjadi asap. Hamdan membalas pelukan itu tak kalah eratnya. Ia membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Menghirup dalam-dalam aroma melati yang selama seminggu ini nyaris membuatnya gila karena rindu. Di atas panggung kayu desa yang sederhana itu, di bawah taburan bintang malam dan diiringi tepuk tangan riuh rendah dari penduduk desa, sang gunung es akhirnya luluh lantak di pelukan mentari paginya. Malam itu mereka berdua tidak banyak berbicara. Pelukan hangat dan tatapan mata yang saling mengunci telah menjelaskan segalanya. Seluruh kesalahpahaman setelah diselesaikan. Lembaran lama yang penuh dengan kebohongan, surat kontrak, dan kamera rahasia telah ditutup rapat-rapat untuk selamanya. Keesokan harinya, Hamdan dan Renjani kembali ke ibu kota bukan sebagai dua orang asing yang diikat oleh selembar kertas wasiat, melainkan sebagai sepasang suami istri yang seutuhnya yang saling mencintai dan memahami kekurangsaman masing-masing. Surat gugatan cerai itu dirobek menjadi potongan kecil tak bersisa.
Tidak ada lagi kamar yang terkunci di malam hari. Kini setiap malam sang mantan direktur utama pemarah itu akan selalu memberikan pelukan terhangat dan senyuman paling manis sebelum ia terlelap bersama satu-satunya wanita yang berhasil menaklukkan kerasnya dunia dengan kelembutan hatinya. Sebuah akhir yang bahagia dari sebuah awal mula yang penuh prasangka. Ya.